Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita mau update tools gas YouTube Lab ke versi 14 ya ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa langsung download di menu akses. Di menu akses langsung download file. Untuk panduannya ada di akses produk Anda di sini, oke? Next, langsung pertama-tama teman-teman harus ketika teman-teman sudah menggunakan gas YouTube Lab, atau sedang menggunakan, teman-teman harus minta reset lisensi dulu ke admin ya via WhatsApp ya. Oke, langsung berikutnya teman-teman masukkan lisensi dulu, karena ketika baru digunakan ini tombol lab akan mati karena lisensi belum dikoneksikan. Oke, terus teman-teman masukkan lisensi seperti ini, masukkan lisensi, terus email member area dan password. Nah, ini password member area nih. Oke, nanti dia akan teman-teman tarik bagian bawah aplikasi untuk melihat lognya, nanti dia akan memberitahukan ya. Oke, next. Terus selanjutnya itu adalah fitur delete lisensi. Delete lisensi ini karena banyak teman-teman yang minta untuk bisa menghapus lisensi sendiri, jadi ini dibuatkan fitur delete lisensinya ya teman-teman. Sebelum menggunakan ini, ketika teman-teman menggunakan RDP, mungkin RDP-nya mati, ya kan? Terus teman-teman mau delete lisensi lagi, mau delete lisensi harus kontak admin, ribet. Nah, teman-teman masuk dulu ke drive C user dan nama usernya, langsung ke my dokumen. Langsung teman-teman download dulu ini gas YouTube Live.ini dan teman-teman simpen ya. Jadi ketika teman-teman RDP-nya mati, nah di RDP baru teman-teman taruh lagi tools ini, pasang lagi toolsnya, lalu ini ditaruh juga di dokumen, di my dokumen sesuai dengan ini di Windows C user, nama usernya, lalu my dokumen di dokumen, lalu teman-teman pastekan ini backupnya yang teman-teman tadi sudah simpan ya. Lalu teman-teman klik delete lisensi. Nanti dia akan mati tombol live-nya. Oke, atau nanti dia ada notifikasi baru teman-teman. Setelah itu baru teman-teman klik daftarkan lagi lisensinya seperti tadi. Oke, sekarang kita coba ini versi 14 ini saya update-nya bertahap deh ya, karena banyak teman-teman yang juga butuh mau pakai ya untuk kenyamanan ya. Jadi ini bertahap ya. Pertama ini jadwal live streaming, jadi kita bisa tentukan jadwal sesuai tanggal, nah tanggal, terus jam, terus menit, terus detik, dia akan mulai live streaming. Oke, di sini kita coba langsung aja ya, saya ambil dulu ke stream, di sini tadi udah bikin. Oke, ini kita copy dulu. Nah, ini ke stream saya pasang dulu. Oh iya teman-teman, yang semuanya hanya boleh centang satu, yang boleh centang dua adalah durasi lab dengan jadwal lab atau dengan lab looping. Oke, jadi seperti ini. Ini kan kita mulai start nih jam 15.15 lah taruh ya. Nah 15.16. Nanti teman-teman mau pakai durasi berapa menit? Misalnya mau lab cuman 5 menit, ya udah durasi labnya dicentang, jadwal labnya dicentang, langsung di sini kita tulis 5 menit. Nanti dia akan mati setelah 5 menit. Dia akan jalan di 15.16 dan dia akan mati setelah 5 menit. Oke, gampang ya. Ini saya tambahin dulu satu lagi. Jadi kita coba dulu mulai jam 15.17 dan kita matikan di 2 menit aja. Langsung kita mulai live. Oke, ini pilih filenya. Nah, fungsi jadwal pada tanggal ini jam 15.17. Oke. Udah, kita tinggal nunggu nih. Ini nunggu, nanti dia akan jalan di jam 15.17, 1 menit lagi ya. Lalu dia akan berhenti live-nya di 2 menit. Jadi kita sambil buka dulu ya ini. Nah, ini kan dia belum ada data ya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman. Nah, ketika teman-teman live di RDP, teman-teman harus rubah time zone-nya ya.
Untuk merubah time zone teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube atau di, Google ya. Oke, dia ini udah mulai live nih, dia udah mulai live, kita tunggu sebentar ya. Nah, dia sudah mulai live streaming nih teman-teman, pas jam 3:17, sesuai dengan jadwal yang kita setting ya, dan koneksinya bagus. Nah, ini nanti dia 2 menit akan stop sendiri, nanti koneksinya akan jelek, akan putus, atau bisa kita nyalakan aktifkan berhenti otomatis. Jadi ketika tidak menerima data, si lab ini akan berhenti ya. Berarti jam 3:19 dia akan mati. Oke teman-teman. Nah, untuk fungsi lainnya sambil saya jelaskan ya. Ini kan jadwal lab dan durasi lab. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai jadwal, langsung lab gitu misalnya. Mau langsung lab, berarti teman-teman pilihnya si lab looping. Karena lab render looping ini berat. Tapi ketika teman-teman mau langsung lab tapi pakai durasi, misalnya durasi 11 jam, ya udah teman-teman centang lab looping dan durasi lab. Dan di sini ditulis 11 jam dalam satuan menit. Berarti 11 jam berapa menit tuh? Ya hitung sendiri lah ya, kalau 10 jam kalau 1 menit 1 jam 60 menit, berarti kalau 10 jam 600 menit. 600 menit berarti kalau 11 jam 660 menit. Oke. Nah, ini dia siaran langsung telah selesai. Nah, ini dia udah live 2 menit. Nah, tuh jam 3:18 ya kan. Kurang lebih tadi 17 ya kan. Ya kurang lebih mau 2 menit ya kan. Oke. Terus nanti next kita akan, coba lanjutkan dulu ke yang lainnya nih ya, fitur-fitur yang lainnya. Tapi ini sekarang kita mau coba dulu si convert bitrate. Gimana caranya convert bitrate? Ini cukup dicentang aja ya. Ini mudah-mudahan udah bisa nih. Terus kita pilih filenya, lalu kita pilih filenya. Nah, ini adalah masukkan jumlah yang diinginkan. Maksudnya bitrate-nya. Misalnya kita mau bikin bitrate-nya di 1200 misalnya kan, supaya tidak terlalu tinggi. Ini tadi 900 nih, berarti kita naikin ya. Oke, ini. Nah, dia akan melakukan ini. Lalu ketika ini sudah di-convert, dia akan di mana jatuhnya filenya? Filenya itu satu folder dengan tools. Nah, ini dia output bitrate 1200, karena tadi kita 1200 ya naikinnya ya. Jadi di mana file si Gas YouTube Lab exe ini berada, nanti dia file outputnya akan di sini. Jadi ketika teman-teman mau ngonvert 10 video dengan bitrate 1200 sama, jadi ngonvertnya kan harus satu-satu. Nah, setelah di-convert teman-teman harus rename, jadi supaya tidak sama namanya. Karena ini kalau ada 5 ini nanti 5 sama gitu loh. Nanti dia nggak mau. Nama ini ketika sama dia nggak mau. Ini kalau kita convert lagi dia nggak mau, error. Ketika kita convert lagi dengan bitrate yang sama di 1200 dia nggak mau, dia error. Makanya teman-teman harus rename dulu ya. Oke, untuk saat ini fitur Gas YouTube Lab sampai di sini dulu. Nanti next kita akan lanjutkan lagi ke URL lab, modif, dan semuanya yang belum bisa fix ya, supaya nanti bisa dipakai kembali. Oke, buat teman-teman yang mau update silahkan update di member area. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menggunakan Gas YouTube Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.